Jumpa lagi di Jaga TV, jumpa lagi di Tech News. Ya, Samsung Galaxy Z Flip 3 ternyata kompatibel dengan jaringan 5G-nya Telkomsel. Lalu ada Google yang sedang menggarap prosesor mereka sendiri untuk Chromebook. Dan data chat WhatsApp sekarang bisa ditransfer dari iOS atau dari iPhone ke Android. Dan pemantauan TKDN kami menunjukkan bahwa Realme Narzo 50A akan segera hadir di Indonesia. Ya, sebelumnya kami sudah mendemokan Samsung Galaxy Z Fold 3 di jaringan Indosat dan di jaringan Telkomsel juga. Kecepatannya ternyata dahsyat ya, dan ternyata bisa. Walaupun belum ada pernyataan resmi dari pihak Samsung dan Telkomsel bahwa si Z Fold 3 itu bisa. Nah, kali ini kami menyempatkan mencoba si Z Flip 3 ini di jaringan 5G Telkomsel. Ini diuji di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan di siang hari. Kita bisa lihat ya, logonya itu 5G-nya kotak putih. Ini artinya terkoneksi ke pemancar yang ada 5G-nya dan pakai konektivitas 5G. Kalau pakai 4G konektivitasnya dia kotaknya itu nanti abu-abu atau transparan di 5G-nya ya. Nah, terlihat juga bahwa di speed test jaringan itu benar-benar 5G Telkomsel, bukan tertulis LTE di sini. Kalau di sini tulisannya LTE berarti bukan 5G. Soal kecepatan emang ini nggak bisa maksimal ya, karena lagi rame-ramenya siang-siang gitu ya. Tapi masih di kisaran 100-150 Mbps di kondisi yang ramai sekali. Ini jelas 5G. Sama halnya dengan Z Fold 3, Samsung juga belum menyatakan bahwa Z Flip 3 ini bisa memanfaatkan jaringan 5G Telkomsel, tapi ternyata bisa. Ini adalah unit retail ya, jadi akan sama dengan kalau kalian membeli Z Flip 3 5G secara resmi di Indonesia. Oke, kalau di Indosat udah pasti bisa, dan di Telkomsel sudah terbukti bisa. Nah, berikutnya kita ngetes di mana lagi ya? Di Excel mungkin? Gimana? Iya, sayangnya ya, yang satu ini, kalian tahu kan yang satu ini apa? Sayangnya satu ini dites bolak-balik belum bisa juga 5G di Indonesia. Mungkin nggak mau dikasih 5G ya buat Indonesia untuk si iPhone 12 series ini. Kita lihat jadi nanti ya, apakah update-nya akan segera datang. Google akan garap prosesor mereka sendiri untuk Chromebook. Ya, Google beberapa waktu lalu sudah mengkonfirmasi kabar bahwa smartphone baru mereka akan dibekali SoC atau prosesor buatan sendiri, yaitu Google Tensor. Ini tentunya menarik karena selama ini Google masih pakai SoC dari produsen lain, termasuk untuk smartphone Pixel mereka. Nah, sekarang ternyata bukan hanya di smartphone, tapi Google juga dikabarkan akan pakai ini untuk perangkat Chromebook. Kabar tersebut disampaikan oleh Nikkei Asia berdasarkan informasi dari sumber yang dekat dengan proyek ini. Kabarnya Google akan menggunakan basis arsitektur ARM untuk prosesor baru ini, tapi belum ada detail seperti apa speknya. Untuk mewujudkan proyek ini, Google telah merekrut beberapa ahli yang berpengalaman dari beberapa brand seperti Qualcomm, MediaTek, dan bahkan Intel. Google memproyeksikan perangkat-perangkat Chromebook dengan prosesor buatan mereka ini akan hadir di kisaran tahun 2023. Ya, sebelum Google Tensor dan prosesor baru untuk Chromebook ini, Google sebenarnya sudah menggarap chip mereka sendiri, tapi hanya untuk AI accelerator di data center ya. Kini dengan dikonfirmasinya kabar terkait Google Tensor dan munculnya kabar terkait prosesor baru ini, Google tampaknya juga ingin terjun ke pasar prosesor untuk perangkat consumer. Mungkin Google sudah melihat bahwa, wah, Apple dengan M1 sukses ya. Saya nggak perlu nih pakai SoC yang lain. Saya bisa bikin SoC sendiri, device sendiri, OS sendiri. Ya, kita lihat aja jadinya seperti apa nanti ya. Ya, data chat WhatsApp kini bisa ditransfer dari iOS ke Android. Salah satu fitur yang ditunggu oleh pengguna WhatsApp, wah, banyak yang pakai WhatsApp ini ya, aplikasi chat terbesar di dunia ini ya, adalah fitur untuk ngetransfer data chat antar perangkat dari sistem operasi yang berbeda, yaitu iOS dan Android tepatnya. Nah, sekarang fitur ini sudah tersedia. Kita bisa memindahkan data chat WhatsApp dari iOS ke Android loh. Tim WhatsApp sudah mengumumkan di blog resmi mereka bahwa fitur transfer data antar perangkat dengan sistem operasi yang beda ini sudah tersedia. Sayangnya masih ada tapinya nih. Untuk saat ini fitur ini baru bisa memindahkan data dari perangkat iOS ke Android dari Samsung dulu. Nah, cara pemindahan data chat WhatsApp ini juga berbeda dari yang umumnya kita lakukan untuk migrasi dari iOS ke iOS atau Android ke Android. Pemindahan data dari iPhone ke Android Samsung ini harus menggunakan kabel USB Type-C ke Lightning. Selain itu, fitur Smart Switch dari Samsung juga dibutuhkan untuk mendukung proses ini. Dan perangkat Android Samsungnya juga harus baru atau baru di factory reset. Jadi nggak bisa yang udah jalan terus mau di copy gitu, nggak bisa kayak gitu caranya ya. Setelah mengikuti prosedur transfer dari iPhone ke smartphone Android lewat Smart Switch ya, saat membuka WhatsApp pertama kali akan ada opsi untuk mengimpor data chat dari iPhone yang digunakan sebelumnya. Tentunya hal ini hanya berlaku kalau nomor yang dipakai di WhatsApp di Samsung ini sama dengan yang sebelumnya di iPhone ya.
Yang namanya juga migrasi ya. Nah, kalau butuh langkah-langkah lengkapnya bisa cek link di dalam deskripsi. Nah, ini tampaknya baru awal aja. WhatsApp menjanjikan ke depannya kemampuan transfer antara platform ini akan bisa didapatkan oleh lebih banyak orang. Bukan cuma yang mau beralih dari iPhone ke Android dari Samsung saja. Mudah-mudahan segera bisa ya. Jadi kalau yang nyangkut di iOS mau pindah ke Android itu bisa pindah. Atau sebaliknya juga bisa pindah dengan mudah. Ya, Realme Narzo 50A muncul. Realme Narzo 50A dalam waktu dekat akan segera hadir di Indonesia tampaknya ya. Ini berdasarkan pemantauan resmi kami dari situs TKDN Kemenperin. Ya, perangkat dengan nomor model Realme RMX 3430 ini sering disebut sebagai Realme Narzo 50A. Ini sudah mengantongi sertifikasi TKDN per tanggal 27 Agustus 2021 dengan nilai TKDN di 33,1%. Nah, Realme Narzo 50A sendiri belum diluncurkan secara global, namun ada bocoran-bocoran spesifikasinya. Ya, perangkat ini katanya akan pakai layar HD Plus IPS 6,5 inci dengan SoC MediaTek Helio G88. SoC yang sama yang dipakai di Redmi 10. Untuk kamera, berdasarkan bocoran dari OnLeaks ya, Narzo 50A ini pakai triple kamera dengan bagian belakang sensor utamanya 13 megapiksel. Selain itu, smartphone ini juga punya kamera selfie 8 megapiksel. Rencananya baterainya katanya harusnya di 6000 mAh. Tapi memang karena SoC-nya dia baru bisa 4G aja, belum bisa 5G. Sementara itu, Realme juga dalam waktu dekat dikabarkan akan merilis smartphone Realme 8S 5G dan Realme 8i. Keduanya itu speknya lebih tinggi ya. Yang 8S 5G dengan SoC Dimensity 810 dan Realme 8i dengan Helio G96. Tapi sayangnya berdasarkan pemantauan kami, keduanya belum muncul di situs TKDN. Nah, Realme Narzo 50A sendiri tampaknya akan diposisikan untuk menjadi penerus Realme Narzo 30A yang dulu meluncur di harga kisaran 1,8 jutaan. Semoga aja harganya masih di situ ya. Pakai Helio G88 di bawah 2 juta, menarik sepertinya. Oke, sampai sini dulu Tech News kali ini. Sampai jumpa lagi di Tech News berikutnya. Saya Didi Irfan, Jagat Review TV.